Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 12, yaitu mengidentifikasi dan informasi teks cerita sejarah. Mau tahu? Yuk simak lebih lanjut. Halo teman-teman semasa, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini, Kasih akan menjelaskan materi kelas 12, yaitu mengidentifikasi dan informasi teks cerita sejarah. Sebelumnya, Kasih mau nanya dulu nih, kalian pernah dengar gak sih cerita asal-usul suatu benda atau peristiwa? Yap, cerita tersebut disebut teks cerita sejarah. Lalu, teks cerita sejarah itu apa sih? Teks cerita sejarah merupakan kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual sebagai latar belakang atau beberapa unsur lainnya saja. Teks cerita sejarah berupa cerita atau novel sejarah merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menyangkut peristiwa sejarah. Cerita tentang fakta dan kejadian masa lalu menjadi latar belakang cerita atau novel sejarah. Cerita atau novel sejarah juga dapat menjadi sarana untuk mengisahkan kembali peristiwa yang dialami seorang tokoh sejarah melalui tokoh fiksi. Ada beragam cerita atau novel sejarah yang telah dituliskan oleh sastrawan di Indonesia. Contoh novel sejarah yang dapat dijumpai antara lain novel Pangeran Diponegoro, Menggagas Ratu Adil, karya Remi Silado, Rumah Kaca, Jejak Langkah, Bumi Manusia dan Anak Segala Bangsa, karya Pramudia Anantatur, Soekarno, Ku Antar ke Gerbang, karya Ramadan KH, serta Rara Mendut, sebuah trilogi versi YB Mangunwijaya dan versi Ajib Rosidi. Teks cerita sejarah menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu sebagai latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Teks cerita sejarah dapat bersifat teks narratif dan deskriptif. Cerita sejarah termasuk teks naratif apabila disajikan sesuai urutan peristiwa dan urutan waktu. Sementara itu, cerita sejarah termasuk teks deskriptif apabila disajikan secara simbolisasi verbal. Mengenai bagian ini, apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iman Al-Farisi. Nah, bagaimana tadi pembelajarannya bersama Kasih? Seru bukan? Sekarang kita lanjutkan keseruannya dengan belajar mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah bersama Muhammad Iman Al-Farisi, yaitu saya sendiri. Teks cerita sejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan teks cerita lainnya. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah yakni sebagai berikut. Yang pertama, disajikan berdasarkan kronologis, berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekonteks memiliki tiga jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, rekon pribadi. Yang kedua, rekon faktual. Dan ketiga, rekon imajinatif. Tiga, sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan. Yang kelima, struktur teksnya, yaitu orientasi, unsur peristiwa, dan reorientasi. Apakah sudah paham? Dan materi ini akan dilanjutkan oleh Aidil Muhammad Rifki. Halo teman-teman semansa, masih pada semangat gak nih? Semangat dong. Kalau masih semangat, yuk kita lanjut membahas fungsi teks cerita sejarah bersama saya, Aidil. Adapun fungsi teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi rekreatif memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nah, masih semangat kan? Setelah ini kita lanjut ke materi selanjutnya yang dibacakan oleh Uray Alionda. Halo teman-teman semansa, di sini Uray Alionda akan menjelaskan perbedaan teks sejarah dan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berbeda dengan teks sejarah. Teks sejarah ditulis berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sedangkan teks cerita sejarah berdasarkan imajinasi
yang ditulis dengan tokoh atau latar belakang hanya untuk digunakan untuk unsur lainnya saja. Ada 5 contoh perbedaan teks sejarah dan teks cerita sejarah. 1. Teks sejarah dituntut untuk menyajikan suatu hal yang pernah benar-benar terjadi, sedangkan teks cerita sejarah bebas untuk menggambarkan suatu hal yang tidak pernah ada. 2. Sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai realita, tidak boleh untuk ditambah-tambahkan. Sedangkan cerita sejarah, penulis bebas menciptakan imajinasinya mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana dengan situasi tokoh sejarah. 3. Hubungan antar fakta perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Sedangkan cerita sejarah, imajinasi dan kemampuan pengarang lah yang menciptakan situasi hubungan sejarah. 4. Sejarawan harus dapat membuktikan bahwa yang dibawa di masa kini harus dapat dilacak di masa lalu. Sedangkan cerita sejarah tidak terkait pada fakta sejarah sebelumnya, utama apa, siapa, kapan, di mana. Tidak perlu saksi dan bukti. 5. Pelaku hubungan antar pelaku, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sedangkan cerita sejarah, pelaku atau tokoh hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dari imajinasi yang memiliki referensi dengan sejarah. Halo guys, sudah paham kan apa yang dijelaskan oleh Rayalanda? Kalau sudah, di sini saya Bahrudin akan menjelaskan tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini mulai diperkenalkan tokoh dan hubungan tokoh, latar, waktu, tempat cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang mengadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. 3. Konflik atau rising action. Pada bagian ini terjadinya peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. 4. Puncak konflik atau komplikasi. Bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. 5. Penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah bagian akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. 6. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Bagian ini opsional. Terkadang koda dibuat untuk semacam teaser, untuk buku lanjutan, dan sebagainya. Nah, sudah paham kan? Yuk kita lanjut membahas kaidah kebahasaan pada novel cerita sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan pada novel sejarah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, 9 tahun yang lalu, Gagap Bonggol melakukan kesalahan karena telah menghukum mati seorang prajurit Bayangkara yang tidak bersalah. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologis, dan temporal. Ya. Seperti setelah itu, mula-mula, sejak saat itu, kemudian, dan sebagainya. Contohnya, setelah kejadian itu, ia takut akan mendatangi raja ke istana. Ia takut akan mendapat murka begini. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, ia hanya duduk-duduk, kemudian menyalakan radio. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan, menutupkan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menutupkan, dan sebagainya. Contoh,
Menurut para saksi, pembantaian para jenderal itu terjadi pada saat menjelang subuh ketika sedang tidur terlelap. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang diinginkan atau dirasakan para tokoh. Kata kerja mental, misalnya menginginkan, merasakan, atau mendambakan. Contohnya, saya sependapat dengan Anda Tuan, saya menginginkan apa yang Anda ingat. Yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menggunakan tuturan langsung. Contohnya, kemana perginya permaisuri malam-malam begini? Tanya raja pada abdinya. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya dari apa yang terlihat, betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Baik, bisa dipahami apa saja kaidah kebahasaan pada novel sejarah? Baik, kalau bisa, mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Niki Sahayu. Teman-teman semasa, kalian sudah tahu belum apa itu kata dan frasa bermakna kias? Kalau belum tahu, mari belajar bersama Niki Sahayu apa itu kata dan frasa bermakna kias. Teks cerita sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Penggunaan kata atau frasa kias bertujuan untuk membangun imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Contohnya, pandangan matanya kosong tidak bercahaya. Kosong berarti tidak mengandung arti. Selain kata atau frasa kias, novel sejarah juga banyak menggunakan ungkapan atau peribahasa baik berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaannya juga memperkuat latar dan tempat kejadian cerita. Perhatikan contoh berikut. Singa Perapan yang juga disebut Bangun Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa aming-aming nyawa yang dilakukannya. Ungkapan aming-aming nyawa berarti bermain-main dengan nyawa dalam budaya Jawa. Setelah ini kita masuk ke bagian akhir dalam pembelajaran hari ini, yaitu nilai-nilai dalam novel sejarah yang akan dijelaskan oleh Emma. Hai guys, kalian pada bosan ya? Bosan nggak? Tenang, tenang. Seperti yang Nekesha katakan, kita sudah sampai pada materi terakhir nih. Oke, kali ini saya Emma. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai novel dalam sejarah. Jenis nilai dalam novel sejarah antara lain sebagai berikut. 1. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang memberikan, mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contohnya, budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, saling berhubungan dengan alam. Yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai memberikan atau memancarkan petua ajaran yang berhubungan dengan norma atau etika. Contohnya, berani menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. 3. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang bersumber-sumber dari agama. Contohnya, beribadah dengan keyakinan masing-masing. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata perilaku dalam masyarakat. Contohnya, memberikan bantuan dengan tenaga atau harta untuk membantu dalam pesta perkawinan. 5. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Contohnya, keindahan dalam suasana, tempat, dan waktu. Halo teman-teman, gimana nih setelah penjelasan tadi? Semangat ya, kami percaya kok teman-teman semasa pasti bisa pahamin materi itu semua. Sekian pembahasan dari kami, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sampai jumpa teman-teman.